Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara bil adli wal ihsan walladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Yang paling utama pada ibadah kita pada pagi hari ini setelah tertunaikannya salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah secara berjamaah, saya selalu khotib mengajak untuk selalu bersyukur atas karunia nikmat Allah yang begitu besar semuanya telah tercurah kepada kita, yakni kesehatan jiwa dan raga, sehingga masih diberi kesempatan untuk hadir di halaman kantor Camat Gesi dengan hati yang lega dan gembira. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi Agung akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan keislaman rahmatan lil alamin. Beliau yang berkarakter Al-Quran sebagaimana penjelasan Aisyah, jika engkau ingin mengetahui perilaku suamiku, maka seperti Al-Quran lah perilaku beliau. Beliau juga bersifat sidik sejak muda, berperilaku amanah di saat belum menjadi Rasul. Bahkan saat masih muda beliau bergerak al-amin, yaitu orang yang sangat dapat dipercaya. Beliau selalu menyampaikan wahyu saat setelah beliau menjadi Rasul. Tak satu huruf pun dari semua wahyu yang tidak beliau sampaikan kepada umatnya. Itulah ketabligan beliau yang sungguh menyenangkan lagi. Beliau adalah sangat cerdas, mengatasi segala problema hidup tanpa masalah. Dalam masa 13 tahun akhirnya beliau berhasil mencerahkan masa kegelapan kota Mekah dan kota Madinah, dua kota yang penuh berkah hingga akhir zaman. Itulah mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menyampaikan salam kepada beliau Nabi akhir panutan keislaman rahmatan lil alamin, seperti halnya sholawat dan salam yang selalu kita lantunkan saat kita menegakkan sholat dari jenis seragam sholat apapun. Sangat beruntunglah hamba seperti kita yang senantiasa bersolawat kepada beliau. Tentu syafaat kelak akan kita terima dari beliau sang Rasul dan Nabi akhir zaman pada saat sekarang dan pada kehidupan kelak. Amin ya rabbal alamin. Bukankah kenyamanan dan ketenangan jiwa dalam hidup kita saat ini merupakan percikan dan tanda-tanda syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak mungkin kita bisa lakukan seperti pada pagi hari ini jika kita tidak ada beliau sebagai uswah kita. Untuk itulah mulai saat ini renung dan rasakan kerasulan beliau sebagai penyeru dan sang pencerah bagi semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teruslah menjadi hamba yang jujur, hamba yang amanah, hamba yang memiliki sifat tabligh, dan menjadi hamba yang memiliki kecerdasan manusiawi dan bukan kecerdasan buatan jika penggunaannya kebablasan. Karena kecerdasan buatan tidak memiliki hati nurani. Itulah percikan-percikan syafaat beliau yang dapat kita rasakan saat ini hingga kelak di kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Jika kita jujur dan amanah, maka kita akan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Tentu akan menjadi hamba bersama Allah di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW.
Hadirin, sidang sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, dengan cara melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya di saat bersendirian maupun di saat berkumpul dengan orang banyak, saat menjadi pejabat ataupun di saat menjadi rakyat, di saat kaya ataupun di saat miskin, di saat masih jomblo ataupun di saat telah berumah tangga. Bahkan jika di suatu saat kelak salah satu dari antara kita menjadi seorang pimpinan atau pejabat negara, entah pada suatu masa yang akan datang, tetaplah predikat takwa harus selalu melekat hingga pada akhir hayat. Karena hanya ketakwaanlah, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seorang hamba akan menjadi hamba bersama Allah di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masa jahiliyah penuh diwarnai dengan segala macam kehidupan yang menolak tatanan baru dari wahyu Allah, dari para pimpinan suku Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah adalah skenario besar dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jika ingin menunjukkan siapa yang menentang wahyu dan siapa saja yang menerima. Inilah pelajaran dari sirah nabawiyah, seperti halnya yang telah dialami oleh para nabi terdahulu. Nabi Nuh ditentang oleh putranya sendiri, Nabi Musa ditentang oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim ditentang oleh Raja Namrud. Itulah Allah, jika Allah mengendaki, niscaya manusia sejagat raya ini beriman dan bertakwa kepadanya. Allah lah yang menyediakan neraka dan Allah pula lah yang menyediakan surga dengan segala sistem alam dan hukum sabab-musababnya. Untuk itulah teruslah menjadi hamba manusia yang senantiasa bersama Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka janganlah lagi gundah bahkan gelisah jika kita telah bertakwa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, yang artinya janganlah takut dan janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah firman Allah yang sudah pasti mutlak kebenarannya. Tetapi jika kita tidak bertakwa, bahkan berani mencari dalil selain firman Allah, baca dan telitilah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijar wa iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita tafsirkan secara gamblang, Allah menjelaskan, maka takutlah kamu kepada siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kita akan mengerti di relung hati yang paling dalam saat ini kita yang masih bernafas hidup di dunia sudah merasakan beberapa siksa api neraka karena hati kita yang keras dan membatu. Melihat HP temannya yang baru, hatinya tersiksa. Melihat mobil tetangganya yang baru, hatinya tersiksa dan badannya panas dingin. Bahkan melihat jilbab temannya yang baru, badannya berkeringat panas dingin. Bukankah ini merupakan penjelasan Allah dalam segala hukum sabab-musababnya bahwa siksa api neraka itu bahannya dari manusia dan batu. Manusia adalah kita dan teman-teman kita sendiri, sedangkan batu adalah hati kita yang membatu dan hati teman kita yang membatu. Maka segeralah kita cairkan hati kita yang membatu agar menjadi lunak dan nyaman, sehingga apapun yang terjadi di depan mata kita,
kita akan tetap tidak tersulut oleh api kedengkian, api keirian, dan hati-hati yang berapi-api lainnya. Karenanya sifat yang muncul dari hati kita seperti iri, dengki, sirik, dan sebagaimana akan menyiksa hati dan diri kita. Tekanan darah menjadi tinggi, gula darah menjadi tidak terkontrol, emosi selalu membakar jiwa yang menyesakkan dada. Semuanya akan menyebabkan imun tubuh menjadi menurun. Kerap kali kasus ini tidak kita sadari, lalu menyebabkan berpulangnya seseorang kepada Robnya. Naas sekali jika hidup di dunia hanya sekali sudah merasakan percikan siksanya api neraka yang disebabkan munculnya sifat iri, dengki, sirik, emosi, hati yang tertutup. Sedang Allah tidak menyintai sifat-sifat itu muncul dari diri seorang hamba. Sudah barang tentu kelak di akhirat yang sungguhnya juga akan disiksa oleh api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Semoga kesadaran kita hari ini mencapai kesadaran kita yang paling tinggi, dan sekali-kali jangan pernah berpaling dari kebenaran Al-Quran, apalagi untuk membuat ayat-ayat sebagai tandingannya. Tentu jelas tidak ada kemampuan pada diri kita. Surat Al-Baqarah ayat 24. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah kita masih akan bertanya di mana letak surga dan di mana letak neraka? Atau kita akan bertanya Allah sesungguhnya berdaung di mana? Sedang tubuh kita yang sangat sempurna tak kurang dari suatu apapun adalah tanda keberadaan Allah pada diri kita masing-masing. Lalu unsur yang berada di sekitar kita, yakni tanah, air, udara, dan api, adalah manifestasi dan investasi dari Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan hanya kepada jenis makhluk yang bernama manusia seperti kita. Maka rawat dan aturlah semua unsur itu seperti merawat tubuh kita, dan dengan keislaman yang totalitas. Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh Allah melatih kita dalam setiap 1 tahun sekali selama bulan Ramadan. Alhamdulillah jika hari ini, saat ini kita diperbolehkan makan dan minum dari apa saja yang berupa rezeki yang terdapat di bumi, dan menyerap energi positif berupa rezeki dari langit. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 114. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzilna alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, yang akan datang setelah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran surat Al-Maidah 114. Lalu selanjutnya pesan saya, jangan menipu, karena menipu adalah pusat-pusatnya dosa. Raksud dunubi al-kadibu, pusatnya atau kepalanya dosa adalah kebohongan. Jangan musyrik, karena dosanya tak akan pernah diampuni. Jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan tetaplah selalu bersama Allah dan Rasul-Nya. Niscaya hidup akan menjadi bahagia di awal dan bahagia di akhir, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tentram di dunia, tentram pula di akhirat. Itulah pentingnya kita menjadi hamba yang selalu bersama Allah dan Rasul-Nya, seperti tema pada pagi hari ini. Surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasul-Nya,
dan orang-orang yang beriman dan yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Jika kita tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu kita akan bersama Allah dan Allah akan bersama kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya di penghujung pesan-pesan khutbah kali ini, marilah kita berdoa dari halaman kantor Camat Gesi pagi ini, di sela-sela kumandang takbir yang mengisi penuh frekuensi alam semesta, menguatkan sirkel bumi atas semua planet alam jagat raya. Jiwa-jiwa kita yang suci menutup puasa dengan segala peribadahannya saat tenggelamnya matahari kemarin, dari berbagai elemen telah bersatu. Bapak-bapak Muspika sebagai representasi dari pemerintahan Kecamatan Gesi dan berbagai pejabat tingkat desa, para pejabat dan pengurus ormas, para pengurus masjid dan musola, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para perantau dan seluruh jamaah sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah yang tidak dapat kami sebut satu persatu, agar kita besok dipertemukan kembali pada kesempatan Idul Fitri tahun mendatang dengan penuh perubahan mental dan keberadaan yang lebih baik dari hari sekarang. Terkhusus kepada arwah Bapak Ibu kita yang telah mendahului kita, agar semua dosanya diampuni oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Kepada guru-guru kita, para alim ulama yang telah mendahului kita, para pahlawan kusuma bangsa, dan yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah menerima ibadah Ramadan dan zakat fitrah kita dengan izin dan ridha Allah yang mengetahui semua amal perbuatan hambanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala guli sahabati Rasulullah jama'i walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.